Halo guys, kembali lagi nih bersama kakak. Bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, meskipun kondisi seperti ini, adik-adik harus tetap semangat dalam belajar. Hari ini kakak akan membahas mengenai matematika peminatan kelas 10, babnya apa kak? Babnya masih di logaritma. Nah, tapi subtopik apa? Subtopik di sini yang sudah tertulis ya, ada persamaan logaritma. Nah, jika adik-adik masih belum paham tentang logaritma itu apa, adik-adik bisa lihat nih video kakak sebelumnya tentang sifat-sifat logaritma, ya. Baru kemudian kita akan belajar mengenai persamaan logaritma. Oke ya. Nah, untuk persamaan logaritma sendiri bentuknya itu lumayan banyak ya adik-adik. Bentuknya lumayan banyak seperti di persamaan eksponen yang lalu di bab sebelumnya. Namun di sini kakak akan perkenalkan satu persatu mengenai bentuk-bentuk dari persamaan logaritma. Apa saja kak yang pertama kak? Oke, kakak tulis nih di sini nomor 1. Bentuknya yang pertama itu adalah A log Fx sama dengan A log P. Ini A ya. Nah, A log P. Kak, A itu apa ya? Kemudian Fx itu apa ya? Nah, adik-adik bisa lihat lagi video kakak sebelumnya ya mengenai sifat logaritma. Di sana sudah ada penjelasan A itu apa, ya. Oke, dengan di sini persamaan logaritmanya ada syaratnya adik-adik. Syaratnya apa? A atau bilangan pokok atau bilangan basisnya itu harus lebih dari 0, kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1, ya. Kemudian Fx itu adalah numerus adik-adik. Jadi Fx-nya itu lebih dari 0. Jadi yang pertama itu A-nya lebih dari 0, tapi dia nggak boleh 1. Ya, kemudian numerus atau Fx-nya di sini itu harus lebih dari 0. Jadi nggak boleh 0, ya, dia harus positif. Paham ya adik-adik? Ini syarat-syaratnya dari bentuk-bentuk nanti di logaritma, ya. Oke, kalau kakak punya bentuk seperti ini, logaritma A log Fx sama dengan A log P, nah berarti di sini solusinya itu adalah Fx sama dengan P. Seperti itu, ya. Jadi langsung kalau adik-adik punya soal seperti ini, A log Fx sama dengan A log P, itu solusinya langsung Fx sama dengan P. Kak, contohnya seperti apa ya? Oke, kakak kasih contoh di bawahnya sini ya. Contoh pertama, kakak kasih kurung aja, kakak kasih kotak gini ya untuk solusinya ya. Yang pertama, itu misal kakak punya 2 log X ditambah 1, ya. 2 log X ditambah 1 sama dengan 2 log 16. Nah, itu gimana kak penyelesaiannya? Di sini kan sudah bentuknya sama ya, sama-sama 2 log. Bilangan pokoknya sama, yaitu 2. Nah, tinggal apanya yang belum sama? Yang belum sama adalah numerusnya. Antara ruas kiri dan ruas kanan itu masih belum sama. Gitu ya. Jadi X plus 1 langsung, berarti ini adalah Fx-nya adik. Ya, ini sebagai Fx. Gitu ya. Sedangkan ini itu adalah sebagai P-nya. Sesuai dengan solusinya, Fx sama dengan P. Jadi adik-adik bisa tulis Fx sama dengan P. Dengan Fx-nya adalah ya X plus 1, ya kan? X plus 1 sama dengan P-nya adalah 16. Nah, di sini sama dengan 16. Sehingga adik-adik tinggal cari X-nya dengan cara pindah ruas, ya kan? Jadi 16 dikurangi 1, berarti hasilnya adalah 15. Nah, mudah bukan untuk yang soal pertama? Mudah ya? Oke, kakak di sini juga punya contoh kedua ya, kakak tulis di sini. Contoh kedua masih dalam bentuk yang sama, ya. Nah, di sini kakak punya soal 2 log, kemudian ada x kuadrat min 5x, terus kemudian plus 8 ya, plus 8 sama dengan 1. Nah, lalu gimana kak kalau seperti itu? Kan tidak sama, yang ruas kanan tidak ada logaritmanya. Itu gimana penyelesaiannya? Nah, untuk penyelesaian soal seperti ini kita harus samakan dulu antara ruas kiri dan ruas kanan, ya. Harus sama-sama punya log, gitu ya. Nah, untuk angka 1 ini kita ubah menjadi 2 log. 2 log berapa ya? Oke, cara mengubahnya seperti ini adik-adik.
2 log X kuadrat min 5X ditambah 8 sama dengan, nah karena di ruas kiri itu ada 2 log, maka di sini ada 2 log juga. Ya, 2 log 2 sesuai dengan ini, kemudian pangkat 1. Seperti itu ya, cara mengubahnya adik-adik. Jadi 1 ini didapat dari karena sama dengan 1. Kalau misalkan sama dengan 3, berarti 2 log 2 pangkat 3. Jadi numerus dan bilangan pokok selalu sama. Itu cara mengubahnya ya adik-adik. Caranya seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita lihat nih bentuknya. Kan sudah sama. Bilangan pokoknya, logaritmanya sudah sama. 2 log juga, ya kan? Kita gunakan solusinya, yaitu fx sama dengan p. Yang mana adik-adik fx-nya? Ya, betul ya. Fx-nya adalah x kuadrat min 5x plus 8. Ya, ini fx-nya. Kemudian p-nya adalah 2 pangkat 1. Ya, langsung kakak tulis ya. Solusinya fx sama dengan p. Maka di sini x kuadrat min 5x plus 8 sama dengan 2. 2 pangkat 1 itu 2 ya adik-adik. Ada yang tanyakan sampai sini? Enggak ya? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kemudian adik-adik pindah ruas. Sehingga ini akan menjadi x kuadrat min 5x plus 2 kalau pindah ruas jadi negatif ya. Sehingga di sini ada plus 6 sama dengan 0. Nah, sampai sini ada yang tanyakan adik-adik? Tidak ada ya. Nah, untuk mencari X itu biasa, seperti biasa ya, difaktorkan. Perkaliannya hasilnya 6, kemudian kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Berarti di sini ada X min 3 dan X min 2 sama dengan 0. Oke, sampai sini sudah jelas adik-adik? Oke ya, lanjut. Sehingga di sini X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 2. Nah, kita dapatkan 2 nilai X ini. Ya, dari hasil pemfaktoran kita dapatkan nilai X 3 dan 2. Lalu adik-adik harus cek nih. Ya, tadi syaratnya apa? Numerusnya harus lebih dari 0. Numerus itu adalah yang ini, X kuadrat min 5X plus 8. Jadi, X sama dengan 3, X sama dengan 2, adik-adik cek ke fx-nya. Ya, harus lebih dari 0. Artinya, hasil fx atau numerusnya itu harus positif. Seperti itu ya. Oke, kakak tulis di sini untuk pengecekannya ya. Untuk X sama dengan 3, maka nah, fx-nya kakak tulis seperti ini. X kuadrat min 5x plus 8. X-nya diganti dengan angka 3, adik-adik. Sehingga 3 kuadrat, kemudian negatif 5 dikali 3, ya, plus 8. Nah, hasilnya berapa ya? 3 kuadrat, 9 ya. 5 dikali 3, negatif 15, gitu ya. Kemudian ditambah 8. Nah, ini hasilnya adalah 2. Oleh karena 2 itu bilangan positif yang lebih dari 0, maka dia memenuhi adik-adik. Nah, kakak kasih kotak di sini ya. Berarti X sama dengan 3 memenuhi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang X kedua, ya, X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, maka, nah, adik-adik cek juga ke numerusnya, yaitu Fx. Fx sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Ya, Fx itu yang ini, yang tadi ya. Oke. Nah, kita masukin, tinggal kita substitusi nilai X-nya ke dalam Fx. 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 8. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 8, berarti 12. Ya kan? 12 dikurangi 10, berarti hasilnya 2. Nah, hasilnya juga positif, lebih dari 0. Ya, maka dia memenuhi. Kakak tulis di sini ya, lebih dari 0. Sehingga dua-duanya memenuhi nih adik-adik. Ya, X sama dengan 3 dan X sama dengan 2, dua-duanya sudah memenuhi. Seperti itu. Sehingga adik-adik bisa tulis HP-nya adalah 2,3. Biasanya penulisan HP itu dimulai dari yang terkecil dulu, baru terbesar. Oke, sampai sini adik-adik paham mengenai bentuk pertama dari persamaan logaritma?
Udah ya. Nah, sekarang kakak akan lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, dilanjut untuk bentuk yang kedua ya, persamaan logaritmanya. Nah, di sini ada bentuk yang kedua, yaitu A log fx sama dengan A log gx. Nah, kalau yang bentuk pertama tadi, ruas kanan itu berupa P, berupa angka ya. Tapi kalau sekarang berupa fungsi terhadap X. Oke. Nah, A log fx sama dengan A log gx, solusinya hampir mirip dengan yang pertama tadi. Ya, tinggal fx sama dengan gx. Seperti itu. Kakak kasih kotak di sini untuk solusinya. Oke ya. Masih sama syaratnya, A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, kemudian fx lebih dari 0, dan juga gx tentunya. Ya, gx-nya harus lebih dari 0. Seperti itu. Fx dan gx itu merupakan numerus. Bilangannya selalu positif, tidak pernah 0 atau negatif. Gitu ya. Oke, nih kakak punya contoh yang pertama. Contoh pertama untuk soal yang bentuk kedua yaitu adalah log x ditambah 6 ya sama dengan log 3x dikurangi 2. Nah, di sini adik-adik harus tahu fx-nya yang mana, gx-nya yang mana. Oke ya. Untuk fx itu adalah x plus 6-nya. Kakak tulis di sini ini adalah fx. Kemudian gx-nya adalah yang ruas kanan. Nah, ini yang 3x min 2 ya. Ini adalah gx. Kak, itu kalau nggak ditulis berarti berapa kak? 1 tak? Yang lognya. Tidak ada adik ya. Jadi kalau logaritma kemudian bilangan pokoknya tidak ditulis yang di atas ini, itu artinya 10 ya. 10 log. Ya, 10 log x plus 6 sama dengan 10 log x min 2. Jadi kalau bilangan pokoknya tidak ditulis, itu artinya 10. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Oke. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, kita tinggal lihat solusinya. Yaitu fx sama dengan gx. Gitu ya. Kakak tulis bawahnya, fx-nya langsung. Fx sama dengan gx. Fx-nya adalah x plus 6 sama dengan gx. Gx-nya adalah 3x dikurangi 2. Ada tinggal pindah ruas ya, 3x pindah jadi negatif ya. Jadi negatif 3x ditambah x, 6-nya juga pindah ke ruas kanan ya. Jadi minus 2 minus 6. Nah, sehingga hasilnya adalah minus 2x sama dengan minus 8. Gitu ya. Berarti x-nya adalah, kakak tulis sebelah sini ya. Berarti x-nya adalah 4. Gitu ya. Nah, sebenarnya adik-adik untuk yang bentuk pertama dan bentuk kedua itu adik-adik tidak perlu dicek, itu tidak masalah. Sehingga hasilnya x sama dengan 4 itu pasti sudah memenuhi ya. Sudah memenuhi syarat numerus yaitu x plus 6 dan 3x min 2. Itu pasti sudah memenuhi. Kenapa? Karena di sini bentuknya A. Ya, sudah A-nya. Tidak dalam fungsi fx. Gitu ya. Jadi kalau bentuk pertama sama bentuk kedua karena A log, nah itu berarti tidak usah dicek, itu hasilnya sudah memenuhi. Sehingga hasilnya adalah x sama dengan 4. Bisa ditulis HP-nya adalah 4, seperti ini. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Nggak ada ya? Oke, nah sekarang lanjut ke nomor 2. Contoh yang kedua ya, kakak tulis di sini. Kemudian ada 2 log 3 ditambah dengan log 2x. Log 2x sama dengan log 3x plus 1. Nah, ini agak panjang adik-adik penulisannya ya. Ada 2 log 3 ditambah log 2x sama dengan log 3x plus 1. Gimana kak itu kak ada penjumlahan? Kan beda berarti bentuknya. Terus gimana? Nah, yang penting bilangan pokok atau basisnya sama. Yaitu 10 gitu ya. Bilangan pokoknya harus sama dulu tuh. Terus kan ada 2-nya kak, gimana? Nah, sesuai dengan sifat logaritma yang kemarin, 2-nya boleh adik-adik pindah ya. Pindah kemana kak? Menjadi pangkat ya, dengan sifat logaritma kemarin. Log 3 pangkat 2 ditambah
log 2x, seperti itu kan ya, sama dengan log 3x ditambah 1. Paham ya sampai sini? Oke. Kalau ada yang belum paham, bisa komentar ya nanti. Nah, di sini ada plus. Kemarin juga masih ada sifat logaritma. Kalau penjumlahan itu artinya jadi perkalian. Sehingga di sini bisa kakak tulis log 3 kuadrat dikali dengan 2x. Seperti itu. Jadi kalau perkalian berubah jadi penjumlahan. Nih, asalkan bilangan pokoknya sama, ya kan? Kemudian yang ruas kanan tetap ya, jadi log 3x ditambah 1. Sampai sini paham? Oke, 3 kuadrat dikali 2x, jadinya adalah 9 dikali 2, berarti 18x sama dengan log 3x ditambah 1. Nah, seperti itu ya. Di sini sudah bentuknya sama dengan bentuk kedua. Ada fx, ada gx, berarti fx-nya adalah 18x, gx-nya adalah 3x plus 1. Nah, sehingga langsung solusinya adalah fx sama dengan gx. Fx-nya adalah 18, kakak tulis lagi di sini. Kemudian sama dengan 3x ditambah 1. Ya. Pindah ruas, 3x-nya jadi negatif ya. Jadi 18x dikurangi dengan 3x itu jadi 15x sama dengan 1. Sehingga x-nya adalah 1/15. Nah, ini adalah HP-nya. Solusi dari soal yang ini, gitu ya. Jadi HP-nya boleh ditulis seperti ini, 1/15. Oke, sampai sini cukup paham ya? Oke, kita lanjut ke bentuk yang ketiga, adik-adik. Masih ada tuh. Kita sampai berapa? Sampai berapa ya? 5. Ya. Di sini masih ketiga. Oke. Lanjut kita ke bentuk yang ketiga, adik-adik. Ya. Bentuk ketiga di sini ada A log fx sama dengan B log fx. Nah, ini agak sedikit berbeda, adik-adik, dengan yang persamaan 1 dan kedua. Bedanya di mana? Adik-adik bisa melihat perbedaannya? Ada, Kak? Mana? A dan B, ya, A dan B-nya yang berbeda. Di sini kakak tambahi ya, B-nya lebih dari 0 juga, gitu ya. Tapi di sini tidak ada gx ya, tidak ada gx. Di sini hanya ada fx saja. Kalau ada bentuk seperti ini, A log fx sama dengan B log fx, solusinya adalah fx sama dengan 1. Nah, kakak kotai sini untuk solusinya. Fx-nya langsung sama dengan 1, seperti itu adik-adik. Langsung Kak ke contoh. Oke. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Contoh pertama yaitu 3 log 2x dikurangi 5, gitu ya, sama dengan 4 log 2x min 5. Jadi sama. Numerusnya harus sama adik-adik. Antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama fx-nya. Cuma yang berbeda adalah bilangan pokok atau bilangan basisnya. Di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 4. Itu ya. Jadi A sama B-nya berbeda. Sehingga kita gunakan solusinya. Fx sama dengan 1. Fx-nya tentu 2x min 5 ya. Jadi langsung Fx sama dengan 1. Di mana Fx-nya adalah 2x dikurangi 5. 2x min 5 sama dengan 1, pindah ruas ya, negatif 5 dipindah jadi positif. 1 ditambah 5, sehingga hasilnya adalah 6. Gitu ya. Kemudian x adalah 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, x sama dengan 3 inilah adalah himpunan penyelesaian dari soal pertama. Boleh ditulis HP-nya adalah 3 seperti ini. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Cukup jelas ya. Jadi solusinya adalah fx sama dengan 1 jika adik-adik menjumpai soal yang seperti ini. Oke. Untuk memahami lebih lanjut lagi, kakak masih punya nih satu soal lagi, yang nomor 2. Ya. Soalnya adalah 3 log 4x min 15 sama dengan 7 log 4x min 15. Nah, jadi harus sama.
fx-nya antara ruas kiri dan ruas kanan harus sama dulu. Tapi bilangan pokoknya itu boleh berbeda. Kita gunakan solusi fx sama dengan 1. Dengan fx-nya adalah 4x dikurangi 15 sama dengan 1. Ya. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal pindah ruas untuk mencari nilai x-nya. Sehingga 4x sama dengan positif 16, 1 ditambah 15. Kemudian x-nya adalah 4. Oke, jadi x sama dengan 4 ini adalah solusi untuk soal yang kedua. Boleh ditulis HP. HP-nya adalah 4. Oke, sampai sini cukup jelas ya untuk yang bentuk 3-nya. Oke, kalau sudah, kakak lanjut ke bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat tentang persamaan logaritma lagi masih ya teman. Nah, kita lanjut ke bentuk persamaan logaritma yang keempat. Tinggal 2 lagi ya, 4 dan 5. Yang keempat ya ini. Yang keempat itu ada fx, kemudian ada log dx, ya. Kemudian di sini sama dengan fx log hx. Nah, ini cukup berbeda. Ada 3 buah fungsi. Ada fx, ada dx, ada hx. Berarti kakak tambah ini. Di sini bukan a lagi ya, tapi di sini adalah fx. Fx-nya itu lebih dari 0, tapi dia nggak boleh sama dengan 1. Kemudian numerusnya gx dan hx. Gx itu harus lebih dari 0, hx juga lebih dari 0. Itu ya. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah Gx sama dengan Hx. Nah, ini adik-adik. Untuk bentuk yang keempat, Fx log Gx sama dengan Fx log Hx, itu solusinya adalah Gx sama dengan Hx. Tapi ada syaratnya adik-adik. Syaratnya apa? Syaratnya ini tadi. Fx lebih dari 0, tapi fx tidak boleh sama dengan 1. Jadi setelah nanti adik-adik ketemu nilai x-nya, ya, nanti cek nih ke syaratnya fx-nya itu. Fx lebih dari 0 dan fx harus tidak boleh 1. Gitu ya. Langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu ada x plus 1. Kemudian ada log x kuadrat. Ada x kuadrat min 3 sama dengan x plus 1. Kemudian ada x plus 3 saja ya, yang lebih sederhana. Jadi ada x plus 1 log x kuadrat min 3 sama dengan x plus 1. Kemudian ada log x plus 3. Berarti di sini fx-nya adalah x plus 1. Jadi yang pertama ada identifikasi dulu langkah-langkahnya. Identifikasi. Apa saja Kak yang harus diidentifikasi? Fx-nya yang mana? Nah, fx-nya adalah tentu pangkatnya, yaitu x plus 1-nya. Fx-nya adalah x plus 1. Kemudian ada gx. Ada gx yaitu x kuadrat dikurangi 3. Yang ketiga ada hx. Hx-nya adalah x plus 3. Nah, setelah selesai ada identifikasi, fx-nya berapa, gx-nya berapa, kemudian hx-nya berapa, lalu adik-adik langsung ke solusi yang diminta, yaitu gx sama dengan hx. Solusi, yaitu gx sama dengan hx. Itu ya. Jadi kalau ada bentuk fx log gx sama dengan fx log hx, itu solusinya adalah gx sama dengan hx. Jadi langsung disamakan aja numerusnya. Gitu. Gx-nya adalah x kuadrat dikurangi 3, sedangkan hx-nya adalah x plus 3. Nah, untuk persamaan kuadrat itu harus kalian faktorkan, ya kan? Jadi harus pindah ruas. Di sini ada x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Kalau difaktorkan berarti ada x min 3 dan x plus 2 sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan nilai x-nya ada 2 adik. X sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 2. Nah, untuk persamaannya ini, karena bilangan pokoknya berupa fx atau fungsi x, kita harus ngecek. Ya, untuk yang persamaan sebelumnya itu tidak dicek, nggak apa-apa.
Jadi HP-nya langsung, X-nya langsung ketemu. Tapi kalau untuk persamaan yang keempat ini, karena bilangan pokoknya berupa fungsi fx, maka harus dicek satu-satu. Untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2 ini harus dicek. Ya, cek ke siapa? Ini. Fx lebih dari 0. Untuk X sama dengan 3, maka fx-nya adalah, nah, fx tadi adalah X plus 1. Jadi di sini X ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 1. Berarti 4 ya. Nah, berarti 4 itu memenuhi. Dia lebih dari 0. Ya, berarti 4 kan lebih dari 0. Dan dia tidak sama dengan 1. 4 tidak sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 3 memenuhi. Kakak kotak ini yang memenuhi ya. Sekarang untuk yang X yang kedua, yaitu negatif 2. Untuk X sama dengan negatif 2. Kita cek juga ke Fx. Nah, Fx-nya X plus 1 juga. X plus 1, tinggal kita substitusi nilai X-nya, negatif 2 ditambah 1, berarti negatif 1. Nah, ini tidak memenuhi adik-adik. Kenapa? Karena fx harus positif dan tidak boleh 1, ya kan? Karena negatif 1 ini kurang dari 0, jadi x sama dengan negatif 2 tidak memenuhi. Kakak tulis TM ya di sini ya, tidak memenuhi. Seperti itu. Sehingga HP-nya hanya 1, adik-adik, yaitu angka 3 saja. X sama dengan 3. Sampai sini cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, jadi kalau bentuk yang seperti ini, ada fx log gx sama dengan fx log hx, harus dicek dulu ke fx-nya ya. Kalau bentuk 1 sampai 3 tadi tidak perlu dicek, karena bilangan pokoknya itu tidak dalam bentuk fungsi fx. Oke, kita lanjut ke bentuk kelima, adik-adik. Oke, adik-adik, kita lanjut ke bentuk kelima. Nah, untuk bentuk kelima ini sendiri, itu agak sedikit berbeda dari yang bentuk 1 sampai 4. Yang seperti apa, Kak, perbedaannya? Perbedaannya ada di bentuknya ya. Bentuknya adalah A, kemudian ada A log fx, kemudian ada kuadratnya, adik-adik. Kalau tadi kan tidak ada kuadratnya ya. Nah, kemudian ada B, kemudian ada log fx. Nah, seperti itu. Ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kelima. Solusinya seperti apa, Kak? Solusinya harus dimisalkan. Pemisalan. Nah, langsung ke contoh saja ya. Kakak punya contoh, yaitu 3 log kuadrat X seperti ini, kemudian dikurangi dengan 3 log X kuadrat dikurangi dengan 3 sama dengan 0, gitu ya. Jadi kakak punya contoh 3 log kuadrat X dikurangi 3 log X kuadrat dikurangi dengan 3. Nah, ini beda bentuknya ya. Log kuadrat, ini X kuadrat, ini sedikit berbeda. Jadi log kuadrat di sini itu sama seperti ini, jadi kayak kurung gitu. 3 log X seperti ini kuadrat. Nah, bentuknya seperti itu sebenarnya, adik-adik. Dikurangi 3 log X kuadrat min 3 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sesuai dengan sifat logaritma yang kemarin di video sebelumnya, pangkat X kuadrat ini boleh turun ke depan, ya, pindah ke depan. Sehingga ini jadi 3 log X kuadrat, 2-nya turun ke depan, jadi 2 dikali dengan 3 log X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita pakai pemisalan, adik-adik. Apakah yang harus dimisalkan? Yang harus dimisalkan itu adalah yang bentuknya sama. Apa? Yaitu 3 log X. Ya, sama-sama punya 3 log X. Jadi kita misalkan. Misal 3 log X itu adalah A. Nah, sehingga kakak tulis di sini 3 log X itu akan menjadi A kuadrat, karena ada kuadratnya ya. Dikurangi, di sini ada 2 kali 3 log X. 3 log X-nya adalah A,
Sehingga 2 dikali A. 2 dikali A. Dikurangi dengan 3. Sama dengan 0. Sampai sini cukup jelas ya untuk pemisalannya. Jadi yang dimisalkan adalah yang bentuknya sama, yaitu 3 log X, 3 log X. Yang sama bentuknya, gitu ya. Oke, kalau bentuk kuadrat berarti harus difaktorin untuk mencari nilai X-nya, gitu ya. Kalau dikali hasilnya negatif 3, kalau dijumlah hasilnya negatif 2. Berarti hasilnya A min 3, A plus 1 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi kita dapatkan nilainya A sama dengan 3 atau A-nya sama dengan negatif 1. Oke, sampai sini bisa ya untuk mencari nilai A-nya ya. Loh Kak, berarti hasilnya 3 sama negatif 1. Oh, belum adik-adik. Ya, ini masih dalam bentuk A. Yang kita cari adalah nilai X-nya nanti. Kita kembalikan. A itu adalah 3 log X. Kita kembalikan 3 log X sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan berapa? Sesuai dengan bentuk pertama tadi, 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat 3. Yang pertama tadi ya. Sehingga X sama dengan 3 pangkat 3, yaitu 27. Oke, sampai sini paham ya? Ini menuju ke bentuk yang pertama tadi, yang A log Fx sama dengan A log P. Untuk yang kedua, A-nya sama dengan negatif 1. Berarti 3 log X sama dengan negatif 1. Kita ubah juga seperti yang tadi, yang solusi pertama ya. Jadi 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat negatif 1. Seperti itu ya. Nah, sehingga di sini tinggal kita samakan Fx dengan P-nya. X-nya adalah 3 pangkat negatif 1. Jadi X sama dengan 1/3. Nah, sudah kita dapatkan HP-nya, ada 2. 1/3 dan 27. Oke, sampai sini. Untuk yang bentuk kelima itu harus pakai pemisalan adik-adik ya. Oke, cukup jelas ya untuk yang kelima dan solusinya seperti apa. Oke, kakak tulis di sini untuk yang kelima ya. Yang kelima itu bentuknya A, kemudian ada A log Fx pangkat 2 ditambah B dikali dengan A log Fx ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari persamaan logaritmanya. Oke, cukup sampai sini. Adik-adik sudah jelas? Kalau masih belum jelas, bisa adik-adik putar kembali video kakak ini mulai dari persamaan 1 hingga persamaan yang kelima sampai ini. Oke ya? Oke. See you next time. Bye-bye.